bahwa kalau musik ghina mithlul kalam, musik itu seperti omongan. Kalau baik maka berarti dia baik. Kalau tidak baik, Rasul menyuruh kita menyantuni anak yatim. Jeng 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 jeng. Baik apa tak baik? Baik. Sesuai tak dengan ayat? Ayat. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'un. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Baik apa tak baik? Tapi sesuaikanlah momennya. Udah jelasnya nikah. Dipanggil mahasiswanya. Bila Israel datang memanggil, menangislah kedua mempelai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jikalau nanti acara pernikahan saya mengambil organ tunggal, tapi isi lagunya qasidah, nasyid, apakah boleh Pak Ustadz? Judul bukunya Fiqhul Aghani wal Musiqa. Nanti beli ya. Saya nggak dapat untung apa-apa dari buku ini. Jangan antum anggap saya reseller. Fiqhul Aghani PDF. Fiqhul Aghani wal Musiqa PDF. Ini dia. Fiqhul Ghina wal Musiqa fi Dhaw'il Quran was Sunnah. Saya baca kesimpulannya aja. Kesimpulannya di ujung, bahwa kalau musik ghina mithlul kalam, musik itu seperti omongan. Kalau baik maka berarti dia baik. Kalau tidak baik, Rasul menyuruh kita menyantuni anak yatim. Jeng 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 jeng. Baik apa tak baik? Baik. Sesuai tak dengan ayat? Ayat. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'un. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Baik apa tak baik? Tapi sesuaikanlah momennya. Udah jelasnya nikah. Dipanggil mahasiswanya. Bila Israel datang memanggil, menangislah kedua mempelai. Padahal itu hari bahagia dia. Teganya kau guys, katanya. Sesuaikanlah momennya. Boleh apa tak boleh? Kalian mesti berkreasi. Yang punya darah seni, kawan seangkatan saya di IAIN, sebelum kalian jadi UIN IAIN, pergi saya ke Batam, dibuatnya lagu untuk saya. Ada tuh di channel. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ustaz Ramal Damora dari Batam. Adalah aktivis bisa bekerja otak seni, yang punya darah seni. Kau ada darah seni? Tak ada Ustaz, yang ada air seni. Saya ingin bertanya berkaitan ijazah sanad. Apa urgensi ijazah sanad dalam ilmu-ilmu agama, terutama ilmu hadis? Sebab Anda banyak temukan ijazah sanad online, tapi orang yang diberikan sanad kepahamannya sangatlah sedikit. Manakah utama sanad? Ini Imam Bukhari, ya kan? Imam Bukhari ini meninggalnya tahun 256. Ketemu dia dengan Nabi? Enggak. Dia dapat hadis ini dari gurunya, namanya Imam Abdullah bin Maslamah.
Abdullah bin Maslamah dapat dari gurunya namanya Malik bin Anas. Malik bin Anas dapat dari gurunya namanya Abu Zinad. Abu Zinad dapat dari gurunya namanya Al-A'raj. Al-A'raj dapat dari gurunya namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah dapat dari gurunya namanya Nabi Muhammad SAW. Rentetan silsilah guru ke guru ini disebut dengan sanad. Untuk apa? Untuk apa sanad ini? Apa untuk sombong-sombongan? Saya punya sanad nih, saya punya sanad nih. Ini sanad saya. Sanad itu gunanya adalah untuk menjaga kualitas keilmuan. Dia baca dari awal sampai akhir, baru dia diijazahkan sanad oleh gurunya. Karena datang sana ambil sanad. Itu bukan, itu namanya pengumpul kertas, kolektor itu. Antum jangan jadi kolektor. Antum ngaji khatam ini, nanti baru khatam baru kita buat ijazah. Jadi antum dapat dua. Kalau tidak nanti antum pulang ke kampung punya sanad ini, punya sanad ini, punya sanad ini, pas disuruh ngajar ada buku terjemahan. Paham? Fikih ada sanadnya, hadis ada sanadnya, qiraat ada sanadnya, tafsir ada sanadnya. Begitu dulu. Dulu sebelum berdiri universitas, kampus-kampus, menjaga kualitas keilmuan itu gitu, dia ngaji ke guru. Untuk menjaga kualitas. Apa hukumnya ketika sedang puasa, 1 jam lagi tiba waktu puasa, lalu kemudian haid? Dilanjutkan atau dibatalkan? Bukan dibatalkan. Kalau dibatalkan itu Allahumma barik lana, itu dibatalkan. Kalau menstruasi, mohon maaf, itu otomatis batal. Lalu nanti kalau menggantinya, apakah cukup 1 jam aja? Kok puasanya jam berapa? Aku dari jam 5 sampai jam maghrib aja. Kenapa? Kemarin tuh batalnya di jam 5 kurang 10. Diulang lagi 1 hari. Nama itu somawadin kodokan. Saya niat puasa besok gantinya 1 hari. Lalu untuk apalah kemarin yang saya puasa 13 jam itu Pak Ustadz? Boleh jadi yang 13 jam itu lebih ikhlas. Innamal a'malu. Antum masuk ke masjid. Masuk ke masjid, imam sedang sujud, rakaat 1. Antum ikut sujud atau nunggu dia tegak? Ikut sujud. Banyak sekarang anak-anak muda, setelah sholat tengoknya imam sujud. Sudah tegak baru. Kenapa kau tak sujud? Boleh jadi satu sujudmu karena kerendahan hatimu, tak berharap apa-apa. Di situ turun kasih sayang. Di antara kita ini semua, siapa yang paling mulia? Belum tentu saya. Saya karena saya guru, karena saya dikasih kursi, karena saya duduk. Boleh jadi antum yang bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, datang ikhlas karena Allah. Boleh jadi karena syafaat antum saya masuk surga. Diaminkannya pula. Maksud Nabi. Kalau ada orang diampuni dosanya karena memberi minum seekor anjing. Hadis itu tuh sahih kan? Tapi ada orang yang masuk neraka karena tidak mengasih makan seekor kucing. Artinya apa? Artinya kita kasih sayang Allah itu turun karena ada rasa kasih sayang dari hati kita kepada makhluk. Datang sahabat. Jadi jangan bayangkan sahabat itu orangnya diam, nggak ada tanya jawab. Yang mereka nanya, apakah kepada binatang itu juga ada balasannya ya Rasulullah? Kata Nabi, fi kulli kabidin ratbin sadaq. Di dalam setiap hati yang basah. Maksudnya hati yang basah makhluk. Anjing itu hatinya basah kan? Basah. Basah maksudnya hidup. Kalau hatinya kering, itu ikan salai. Hati basah itu maksudnya hidup. Setiap perbuatan baik kita kepada makhluk hidup, ada kebaikan. Apa hukum mengasuransikan jiwa dan barang?
Kata ulama kelompok yang satu, haram. Kenapa? Karena di dalamnya ada unsur gambling, judi. Antum sebulan bayar sejuta, asuransi mobil. Tiba-tiba yang kecelakaan, na'udzubillah, si A. Maka duit kita semua diberikan ke dia. Datang kawan ini, aku udah 30 tahun gak ada kecelakaan, aku tabrakan lah katanya. Masa duit aku terus keluar? Karena ada unsur gambling itu, maka kelompok ini mengatakan haram karena ada unsur judi. Kelompok yang kedua mengatakan boleh. Kenapa boleh? Karena ada unsur ta'awun, tolong menolong di dalamnya. Dia kecelakaan, kita tolong menolong, 1 juta, 2 juta, 3 juta langsung dikasih. Kalau tolong menolongnya pakai kotak 2.000. Tapi karena terdaftar di asuransi keluar 1 juta, akhirnya tertolong dia. Baik apa tak baik? Kata kelompok ini baik, kata kelompok ini tak baik. Dua-duanya disebutkan Syekh Ali Jum'ah, mufti Mesir, dalam kitab judul bukunya Fatwa Mu'asirah, fatwa-fatwa kontemporer. Kata Syekh Ali Jum'ah, pilihlah antara dua. Kalau antum cenderung kepada judi, haram. Jangan ambil. Kalau antum cenderung kepada boleh karena ta'awun, ikut. Buatkan hati, pilih. Yang nggak boleh itu, ketika mendaftar sendiri, antum bilang haram. Ketika didaftarkan orang, dibayarkan orang, oh boleh. Itu nama mazhabnya kepentingan. Apa hukumnya mabuk, Ustaz? Haram. Tapi kawan kita yang bayar, makruh. Mengadopsi anak dan kondisi kita mampu, apakah ada kewajiban kita untuk mengakikahkannya? Saya misalnya punya keponakan, misal pas dia lahir saya kasih uang ke bapaknya, ini 2,5 juta, lalu bapaknya membelikan 2,5 juta itu kambing, maka pemberian saya ke bapaknya sebagai hadiah. Bapaknya memotongkan kambing untuk anaknya disebut sebagai akikah. Anak yang lahir, orang tua melakukan 3. Pertama, Dzulbahu anhu yauma sabi'i, sembelihkan kambing untuk ungkapan silaturahim, undang tetangga, kawan, sahabat. Yang kedua, yuhlaku, cukur rambutnya. Rambutnya ditimbang seberat perak. 1 gram perak sekarang 70.000. Oh, kemarin saya pakai emas Pak Ustaz. Iya kalau rambutnya tipis, kalau gondrong 1 on, 100 juta. Islam tidak memberatkan, seberat perak. Jadi kalau kebetulan berat rambutnya 10 gram, 700.000. Belikan ke makanan, sedekah, sedekah. Wa yusamma, kasih nama yang baik. Potong kambing, cukur rambut. Jelas. Kalau dikasihnya kambing, kasih dia kambing, pemberian kambing dari si A kepada si bapak sebagai hadiah. Bapaknya mengakikahkan anaknya sebagai akikah. Mana yang terbaik? Membangun atau wakaf masjid, atau membantu membayar hutang saudara atau keluarga? Membangun atau berwakaf masjid? Membangun masjid sama wakaf masjid itu sama. Ada orang yang berwakaf, ada yang menerima wakaf, ada barang yang diwakafkan, ada ijab qabul. Saya wakafkan masjid ini untuk kaum muslimin. Apakah dia membalikan tanah atau semen, atau dibangunkannya satu diserahkannya? Kan ada orang model gitu kan? Bangunkannya serah. Wakaf. Mana yang lebih baik? Mewakafkan masjid atau membantu membayarkan hutang saudara, keluarga? Lihat situasi kondisi di daerah itu. Di jalan Kamboja, ada saudara kita terlilit utang sampai malu keluar rumah. Mana yang lebih bagus? Membangunkan masjid satu lagi atau menolong dia?
Udah sebanyak-banyak ini. Ini lama-lama jalan Kamboja ini lebih banyak masjid dari orang. Ada musola, kita aja subuh 4 kali Rabu, 4 tempat musola, masjid, musola. Kalau tinggal jalan Kamboja, bantu, ringankan dia. Saya punya kawan, dia dililit masalah. Saya tanya, gimana kau lepas dari masalah? Aku ada yang ngasih tahu. Gimana caranya? Pergi ke kampung, cari warung, tanya di warung itu orang yang punya utang paling banyak, yang malu keluar rumah. Tapi orangnya baik, bukan penjahat. Saya bayarkan, jangan tahu orang. Kasih tahu, setelah itu dimudahkan. Ada tak tuntunannya dalam hadis? Ada. Man yassara an mu'sirin yassarallahu anhu yaumal qiyamah. Siapa yang memudahkan urusan saudaranya, Allah mudahkan dia dengan syarat dan ketentuan berlaku. Ini kalau diamalkan jamaah gini gua makin rajin orang utang ini. Memang orang ini tergesa memenuhi kebutuhan keluarga hanya untuk makan, bukan untuk jalan-jalan. Jangan ceramah saya ini ditelan bulat-bulat. Bagaimana cara dan hukum membayarkan hutang atau piutang yang orangnya sudah meninggal dunia? Cari ahli warisnya. Setelah dapat ahli warisnya, hutangnya berapa? 100.000. Tahun berapa? Tahun 80. 100.000 tahun 80 dengan 2022 sama? Jadi cara menghitungnya bagaimana? Emas. Tahun 80, 100.000 misalnya 1 gram. Maka di 2022 bayarnya 1 gram emas. 1 gram emas sekarang berapa? 1 juta berapa? Tapi karena kita udah lama kenal, 1 juta aja lah. Bayarkanlah 1 juta. Dulu aku ngutang ke bapak kalian 100.000, nih aku bayar 1 juta. Sudah dicari ahli warisnya, tak ketemu. Serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Namanya masalih ammah, kepentingan umum. Bukan per orang. Yang datang ke masjid ini, serahkan. Ini saya serahkan. Niatnya untuk membayarkan hutang pada orang, karena dinikmati. Masjid ini kan dinikmati orang banyak kan? Apakah betul mandi hujan bareng suami istri bagus untuk kesuburan? Antum ada hujan lebat, mandi. Setelah mandi, habis itu antum maaf berhubungan, tapi dengan istri, jangan dengan bini orang. Itu dalilnya dari mana? Jadi ayatnya panjang. Ayatnya gini. Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Minta ampunlah kamu kepada Tuhanmu, Tuhan akan memberikan kamu ampunan. Yursilis sama alaikum midrar. Allah akan menurunkan hujan. Wa yumdidkum bi amwalin. Kamu akan diberikan harta. Wa banin, akan diberikan anak. Waj'al lakum jannatin, kamu akan diberikan taman-taman surga. Wa anhara, dan air yang mengalir. Ayat ini bercerita tentang, memang kalau belum sarapan ini susah konsepnya. Kita ulang sekali lagi. Qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Banyak-banyaklah istighfar, minta ampun kepada Allah, Allah akan ampunkan dosa. Yursilis sama alaikum midrar. Allah akan menurunkan hujan. Wa yumdidkum bi amwalin, dia akan memberi kamu harta. Wa banin, anak. Wa yaj'al lakum jannatin, dia berikan kamu jannat, surga, kebun, anhar, air yang mengalir. 6. Ayat ini bercerita tentang istighfar. Tapi pada ayat yang kedua dan ketiga, yursilis sama alaikum midrara, dikirimkannya kamu air hujan, wa yumdidukum bi amwalin wa banin, diberikannya kamu harta dan anak. Lalu sebagian orang, jelas, sebagian orang mau dikaitkannya, kalau hujan lebat
dapat harta dan anak. Mandi-mandi hujan, lahir anak. Apakah benar penafsiran ini? Kalau dikatakannya ini kebenaran Al-Quran, ternyata setelah mandi hujan, anak tidak lahir, nanti orang akan menyalahkan Quran. Padahal yang salah, bedakan antara Quran dengan interpretasi. Orang mandi hujan lalu hamil bisa punya anak, itu ayat Quran atau interpretasi dia terhadap Quran? Interpretasi. Jadi kalau salah, yang salah Quran atau interpretasi? Jelas. Jadi untuk menguji kebenarannya, pergi ke SPOG, spesialis obgyn, spesialis kandungan. Tanya, ibu dokter yang ngaji, apa betul kalau orang mandi-mandi hujan ini berhubungan bisa hamil? Kata dokter, aku tidak tahu. Cobalah kalian mandi hujan gitu deh. Jadi yang beberapa tahun belum punya anak, nanti pas hujan-hujan lebat, coba mandi hujan. Yang jomblo tak usah dulu. Yang mandinya sekarang. Hujan lebat mandi, tanya kamu, kok mandi? Persiapan mau nikah nanti. Bagaimana hukum mengikuti pesan dari orang yang sudah meninggal lewat mimpi? Dalam mimpi itu orang yang meninggal berpesan tentang dirinya pernah berhutang dan minta untuk dilunaskan. Ada buku judulnya, buku judul paling singkat 3 huruf, ROH, Roh. Yang menulis namanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Buku ini sudah diteliti di Universitas Imam Muhammad Ibnu Saud Riyadh. Jadi disertasi doktor. Yang dapat gelar doktor gara-gara buku ini namanya Dr. Bassam. Dan diteliti. Di dalam itu cerita, jadi buku Roh ini cerita tentang roh. Ada ulama meninggal. Anaknya mimpi. Kata dia pergi ke dapur, buka, tutup, tahu tempayan dari tanah liat, tembikar, buka, di dalam itu ada emas, bayarkan hutangku pada sebulan. Besok pagi anaknya buka, bawanya emas, tanyanya orang, apa betul kau punya ada piutang? Ya, coba sebutkan orang-orangnya, jangan ceritakan aku bawa emas. Kalau cerita bawa emas, semua orang ngaku nanti. Apa betul kau ada punya beberapa piutang? Ya, coba sebutkan. Pada sebulan. Pada sebulan berapa? Sekian. Nah, ini bayar. Jangan langsung kasih. Aku mau nyerahkan emas nih. Inilah yang kutunggu, kata dia. Ada orang mengaku dapat mimpi dari almarhum kakek. Dia berkata kakek dalam mimpi itu minta bayarkan hutang. Ke siapa? Sementara tak ada bukti hutangnya selama kakek hidup, dan tak pernah juga kakek menyebut tentang perkara. Kalau tak ada, gimana membayarnya? Orangnya tak jelas, jumlahnya berapa. Kalau tadi jelas, datang kau ke Sianu, jumpai dia, bayarkan. Kalau tak jelas, mimpi itu 3. Yang pertama, ilham dari malaikat. Yang kedua, bisikan setan. Yang ketiga, apa yang antum rasakan, antum lihat beberapa saat sebelum tidur, itu terbawa ke mimpi. Jangan heran kalau beberapa jamaah mimpi jumpa Ustadz Somad. Karena yang terakhir ditontonnya, alhamdulillah yang ngaku-ngaku mimpi jumpa saya ini 3. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak kecil. Belum pernah anak gadis. Saya mahasiswa UIN. Saya ada tugas. Apa itu hadis maudhu? Hadis maudhu bukan hadis. Hadis maudhu bukan hadis. Tertangkap satu pencuri sepeda motor di UIN. Lalu keluar berita. Mahasiswa gadungan. Dia mahasiswa apa tidak? Tidak kan? Tapi kenapa disebut mahasiswa? Karena gayanya macam mahasiswa. Bahkan kalau didudukkan dia dengan yang asli, dibilang orang dia yang asli. Bajunya masuk ke dalam, rapi. Yang asli ini pula gaya. Kalau ditanya, tanya orang, Pak, mana yang asli ini?
Ini yang original itu. Jadi hadis palsu bukan hadis. Kalimat yang dibumbu-bumbui lalu disusupkan dikatakan hadis. Ulama selektif, tereliminasi, tercampak. Itulah makna sanad tadi. Mesti ada sanad, mesti nyambung, riwayatnya mesti adil, riwayatnya mesti dhabit, kuat ingatan. Tidak boleh ada aneh dari riwayat lain. 10 riwayat, satu aneh, tolak. Tidak boleh ada cacat kecil saja. Cukup 5 syarat, hadis sahih. Tidak cukup 5 syarat, maka dia maudhu', palsu. Contoh, al-bazinjan syifa'un min kulli da'. Terong obat dari segala macam penyakit. Tak ada sanadnya, tak ada riwayatnya. Siapa yang membuat-buat itu? Tukang jual terong. Biar terongnya laku. Bagaimana hukum menghadirkan guru mursyid dalam hati pada saat berzikir? Bukan pada saat berzikir, sebelum berzikir. Dalilnya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya kepada Allah, ittaqullah, takutlah kepada Allah, wa kunu ma'as sadiqin, hendaklah kamu bersama dengan orang yang benar. Kita kalau berzikir itu ingat orang atau ingat Allah? Ingat Allah. Sebelum masuk ke zikir itu untuk lebih fokus. Antum kadang waktu ujian mata pelajaran matematik, terbayang nggak antum guru matematika? Saya sampai sekarang masih ingat saya guru matematika itu. Kenapa? Karena dia yang mengantukkan kepala saya ke dinding. Tapi saya tak dendam, ingat aja. Apa bukti saya tak dendam? Saya datang ke rumah dia, saya cium tangannya, saya kasih oleh-oleh, saya doakan dia. Saya tak dendam, tapi ingat perlu. Jadi ketika antum mengingat guru antum sehingga antum lebih fokus, antum bukan sedang menyembah guru, menguatkan hati untuk fokus. Paham? Kita perlu bersama dengan orang-orang baik sehingga hati kita menjadi baik. Tapi kita baik bukan karena orang baik. Karena kalau kita baik karena orang baik, pas orang baik tak ada, kita jadi setan. Wa kunu ma'as shadiqin. Itulah maka ada di depan itu tadi ada spanduk, banner, orang-orang baik naik motor, bikers surga. Yang sudah bergabung, alhamdulillah. Yang belum bergabung, malaikat maut sudah dekat. Kertas terakhir. Apa hukumnya nikah sewali? Ayah saya dengan ayah perempuan, adik beradik. Wali nikahnya saya. Ayah saya dengan ayah, apakah saya bisa menjadi wali untuk pernikahan kami? Ini bukan pertanyaan, ini mau ngetes saya. Ada seorang laki-laki. Ini seorang laki-laki. Namanya Abdurrahman. Kan? Ini seorang laki-laki juga. Namanya Abdurrahim. Abdurrahman dengan Rahim. Abdurrahman ini punya anak perempuan. Namanya Siti Aminah. Siapa nama anaknya? Nama anaknya Siti Aminah. Abdurrahman punya anak perempuan namanya Siti Aminah. Abdurrahim ini punya anak laki-laki. Namanya Nuruddin. Siapa namanya? Nuruddin. Siapa tadi pertama? Abdurrahman. Punya anak? Siti Aminah. Adiknya? Abdurrahim. Punya anak? Nuruddin. Nuruddin ini nikah dengan Aminah. Boleh apa tak boleh? Nuruddin ini menikah dengan Aminah, lahir anak perempuan. Itulah mak saya. Syekh Abdurrahman, Syekh Silau Laut, punya adik namanya Abdurrahim. Abdurrahim ini punya anak namanya Nuruddin. Abdurrahman ini punya anak perempuan namanya Siti Aminah. Menikah Siti Aminah ini dengan Abdurrahim. Menikah Siti Aminah dengan Nuruddin. Punya anak perempuan. Itulah mak saya Hajah Rohana. Saya Hajah Rohana.
Sewali orang. Yang jadi pertanyaan, apakah bisa Nuruddin ini menikahi Aminah dengan mengatakan, kunikahkan engkau dengan aku? Itu pertanyaannya kan? Wali perempuan ini ada 6. Ayahnya, atuknya, abangnya, adiknya, abang ayahnya, adik ayahnya. Selama masih ada wali ini, maka saudara sewali ini tak bisa. Kenapa disebut ini saudara sewali? Karena ayahnya adik-beradik. Kalau emaknya dengan ayahnya adik-beradik disebut dengan sepupu. Paham? Jadi jangan kalau ayah kalian adik-beradik, itu sepupu saya. Enggak, sewali. Kenapa disebut sewali? Karena kalau meninggal semua wali ini, dia bisa menjadi wali. Tapi dia tak bisa mewalikan ke dirinya sendiri. Ke orang lain bisa. Jelas? Itulah kaji kita pada subuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjutkan hari Rabu yang ke subuh ini ada yang istimewa dari yang lain. Mana tamu kita tadi? Kita sholat 2 rakaat, nanti habis kita baru salam. Bang Dane selamat datang. Dia hadir subuh. Doakan Bang Dane. Kami sholat dulu 2 rakaat Bang Dane. Habis itu kita baru silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.